Halo, selamat pagi. Sampai bertemu kembali dengan saya dalam program ini. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang berkaitan dengan tulis-menulis, yaitu dalam topik ini kita akan membicarakan apa yang disebut dengan karya ilmiah. Nah, sebelum kita lanjut membicarakan karya ilmiah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan topik ini, karena dalam topik ini betul-betul harus menunjukkan bagaimana integritas kita dalam menulis, sebab banyak kejadian-kejadian yang terjadi dalam proses penulisan karya ilmiah, apa yang kita sebut nanti dengan istilah plagiarisme. Nah, oleh karena itu dalam menulis karya ilmiah kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Terlebih kita harus mematuhi etika dalam penulisan, sebab karya ilmiah yang kita hasilkan nanti tentulah karya yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, salah satu bagian dari karya ilmiah adalah manfaatnya untuk apa, kan begitu. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin menulis, tentu kita harus memperhatikan bagaimana etika-etika yang berlaku dalam penulisan. Nah, etika-etika dalam penulisan yang kita harapkan itu berupa salah satunya adalah kejujuran, di mana kita sebagai calon penulis atau bahkan nanti kita sebagai penulis dari karya yang kita hasilkan harus memperlihatkan integritas kita dalam setiap proses pencarian data-data dan bahkan nanti penulisan setiap alinea-alinea yang ada di dalam karya ilmiah kita. Karena dengan begitu kita akan betul-betul bertanggung jawab atas apa yang kita tuliskan. Pembaca di zaman sekarang begitu kritis. Nah, oleh karena itu kita harus betul-betul mempersembahkan tulisan kita yang sesuai dengan apa yang diharapkan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Nah, selanjutnya dalam karya tulis ilmiah, contoh karya tulis ilmiah mungkin yang paling sederhana kita kenal dengan sebutan makalah. Mungkin bagi Anda yang sedang menempuh sarjana kita sebut skripsi. Mungkin bagi Anda nantinya kelak akan menempuh yang namanya master disebut dengan tesis, atau nanti mungkin diantara kita yang ingin melanjutkan yang lebih tinggi lagi di dalam program doktor, ya kita sebut disertasi. Nah, semua tingkatan itu adalah sebagai bentuk dari karya ilmiah yang semuanya itu sebenarnya menitik beratkan pada konsep-konsep tertentu yang memang pada dasarnya setiap bobotnya itu akan semakin lebih tinggi daripada yang makalah misalnya, dengan skripsi, dengan tesis dan disertasi. Nah, hari ini pada pertemuan kita sebenarnya saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait di bagian pendahuluan, ya. Jadi pertemuan kita, pembicaraan kita hari ini akan seputar menyoroti bagaimana sebenarnya pendahuluan dalam sebuah karya tulis ilmiah. Nah, hal yang paling sering menjadi isu dalam pendahuluan itu adalah sebenarnya berkaitan dengan pemerolehan masalah. Nah, saya selalu mengatakan bahwa ketika Anda ingin menulis, maka berangkatlah dari sebuah permasalahan. Karena lewat permasalahan itulah kita akan sedang berusaha mencari atau menemukan solusi-solusi apa yang nantinya kita tawarkan, sehingga kita nanti di bab 1 berani mengatakan bahwa ada manfaat dan ada tujuan juga yang ingin dicapai di dalam karya tulis ilmiah kita ini. Nah, terkait penemuan masalah, saya kira ada banyak metode atau teknik yang bisa kita gunakan untuk menemukan masalah. Yang paling mungkin baik dan mungkin paling mudah kita temukan adalah hasil proses inquiry kita atau pencarian kita sendiri. Terlebih itu temanya atau topiknya itu terkait dengan kita sendiri, artinya kita yang langsung mengalami. Nah, itu bisa dan itu mudah sekali. Dan itu bisa dibantu juga dengan penemuan-penemuan atau pembacaan-pembacaan teori yang berkaitan dengan itu. Terlebih nanti setelah Anda melihat misalnya fenomena-fenomena masyarakatan,
Anda bisa nanti memperlihatkan atau mengaitkan antara apa yang disebut dengan teori dan apa yang disebut dengan fakta yang terjadi di lapangan. Sebab permasalahan itu bisa kita definisikan adalah kesenjangan dari apa yang seharusnya yang disebut oleh para ahli teori dan apa yang seharusnya terjadi. Nah, ketika apa kata teori tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, berarti di situ sudah kita sebut ada permasalahan. Nah, kemudian bagaimana kita mengambil permasalahan itu? Jangan sampai nanti kita mengira bahwa itu adalah sebuah masalah, ternyata bukan masalah. Nah, disinilah kita perlu yang disebutkan nanti dengan apa yang disebut dengan studi pendahuluan. Nanti Anda boleh mempelajari pada slide-slide berikutnya atau pertemuan berikutnya. Di studi pendahuluan kita akan berusaha mencari sebenarnya langkah awal kita, apakah sebenarnya fenomena kemasyarakatan yang terjadi itu adalah sebuah permasalahan. Oke, nah itu yang pertama. Nah, isu yang berikutnya terkait dengan di bab 1 penulisan karya ilmiah, yang paling sulit juga adalah bagaimana cara menentukan judul. Nah, judul sebuah karya ilmiah sangat penting. Saya selalu mengatakan judul itu ibaratnya saya analogikan seperti kepala manusia. Dengan judul kita langsung bisa melihat gambaran siapa orang tersebut, kalau misalnya kepala gitu ya. Nah, di dalam judul dalam sebuah karya ilmiah kita langsung melihat gambaran umum apa yang akan dibahas dalam makalah itu. Namun seringkali calon-calon penulis ataupun nanti mungkin penulis-penulis pemula kita katakan tidak semuanya memahami persyaratan judul. Nah, oleh karena itu ketika kita membaca judul-judul yang mereka hasilkan, kadangkala judulnya mungkin tidak memenuhi persyaratan. Nah, beberapa persyaratan yang paling umum, misalnya yang pertama, judul secara teori sebenarnya harus kita buat dari jumlah kata, yaitu antara 5 sampai 15 kata. Nah, jumlah kata ini akan menentukan bagaimana nantinya kita akan mengolah judul ini, penelitian ini, karena dengan 5 sampai 15 kata itu sudah ideal mencari tahu apa sebenarnya permasalahan yang terkandung dalam judul itu. Nah, mengapa 5 minimal? Karena kalau di bawah 5 nanti terlalu umum sehingga kita tidak tahu, ya. Nah, kalau lebih bagaimana? Nah, kalau lebih nanti itu juga akan menyulitkan kita. Nah, di dalam penulisan karya ilmiah, kita sebagai calon penulis ya harus mempertimbangkan minimal 3 hal dalam proses penelitian nantinya atau pembuatan makalah kita. Yang pertama adalah apakah sebenarnya kita berminat di dalam judul yang akan kita temukan. Nah, ini penting ya. Yang kedua adalah apakah sebenarnya waktu kita untuk mengerjakan itu cukup ya. Jangan sampai nanti pemerolehan datanya terburu-buru ya. Itu biasanya nanti akan dibahas di metodologinya seperti apa di bab 3 ya. Nanti Anda boleh nonton lagi videonya berikutnya. Atau yang berikutnya, apakah dana kita cukup untuk menemukan solusi tentang apa yang sedang digumulkan itu. Nah, itu yang pertama. Jadi tolong jumlah dari judul itu antara 5 sampai 15 kata. Nah, syarat yang kedua yang paling umum juga, judul itu harus spesifik. Artinya apa? Judul itu tidak boleh menggambarkan secara umum, lebih baik itu judul itu harus spesifik, khusus tentang topik-topik tertentu yang bisa nanti diukur. Nah, dengan judul kita yang spesifik, di saat kita menentukan nantinya metode penelitian, maka indikator-indikator untuk menemukan itu kita sudah punya atau sudah kita persiapkan. Dengan judul yang spesifik, arahan kita akan sangat baik, sehingga waktu kita nanti menentukan apa yang disebut nanti instrumen penelitian di bab 3, kita langsung bisa paling tidak memprediksi apakah variabel yang kita ingin uji coba, misalnya kalau di eksperimen itu dengan judulnya seperti itu, bisa kita temukan dengan indikator-indikator yang kita tentukan. Nah, kalau judulnya terlalu umum, saya kira akan sulit menentukan mana variabel yang tepat untuk menyelidiki keberhasilan dari judul yang disampaikan. Nah, berikutnya juga selain itu, judul harus apa yang kita sebut dengan masuk akal, harus logis, masuk akal. Artinya tanpa kita menyadari, judul itu harus berterima dengan akal sehat kita. Ketika kita membaca
dalam pikiran kita sudah mengerti arahnya kemana, dan keberterimaan otak kita akan melihat sejauh mana judul itu masuk akal. Nah, kadang-kadang mungkin di sebagian orang judulnya bisa jadi wah gitu, luar biasa, keren atau bagaimana. Namun ketika nanti berbicara bab 3 instrumen penelitiannya, justru tidak menemukan apa yang disebut dengan indikator yang tepat untuk mengukur judul tersebut. Nah, itu akan menambah kesulitan kita tersendiri. Nah, oleh karena itu, jangan berpatokan judul dengan merasa itu lebih prestis, lebih keren, atau lebih canggih. Tapi kita harus mempertimbangkan nanti apa alat ukur yang digunakan untuk menentukan indikator yang tepat terhadap judul itu. Nah, terus berikutnya lagi syaratnya, judul tentu harus sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia ya. Kalau memang karya kita nanti termasuk, apalagi kita dalam mata kuliahnya bahasa Indonesia, maka setiap judul yang dilahirkan harus sesuai dengan kaidah-kaidah kebahasa Indonesiaan. Nah, jikalau nanti memang skripsinya atau tesisnya berbahasa asing, ya silakan, harus sesuai dengan gramatika bahasa asing tersebut. Nah, pada intinya dengan persyaratan itu akan membantu kita untuk melihat sejauh mana nanti judul-judul karya ilmiah yang akan kita lakukan. Nah, berikutnya juga isu yang terkait dengan ini adalah bagaimana sebenarnya melihat perbedaan antara pencarian data. Nah, ini juga penting. Artinya begini, waktu kita ingin nanti melakukan studi pendahuluan, maka kita harus berusaha mencari data mana yang tepat. Nah, data-data di awal itu, saya kira itu akan sangat membantu untuk menentukan apakah sebuah permasalahan yang kita lakukan itu adalah benar-benar sebuah masalah, atau itu hanyalah inisiasi atau mungkin angan-angan kita bahwa ini bisa dijadikan masalah. Oleh karena itu, ada beberapa kriteria ya yang disebut oleh para ahli kriteria sebuah permasalahan. Yang pertama, kriterianya yang paling umum adalah tentu permasalahan itu kita sebut dengan apa yang disebut tadi yang saya katakan, kesenjangan antara apa yang terjadi yang dikatakan oleh teori dengan apa yang terjadi di lapangan. Itu yang paling umum. Nah, kriteria yang kedua adalah apakah permasalahan itu menyangkut hal-hal yang urgent, hal-hal yang genting, hal-hal yang harus segera dibicarakan, sehingga nanti dengan tingkat urgensinya kita bisa melihat bahwa ini betul-betul penting untuk dilakukan penelitian. Terlebih misalnya penelitian-penelitian itu akan berkaitan dengan judul-judul tentang kemanusiaan, katakanlah penemuan-penemuan obat-obatan atau misalnya eksperimen-eksperimen tertentu. Nah, ini perlu dilakukan penulisan karya ilmiah sehingga nanti hasilnya itu bisa dibaca oleh khalayak umum, sehingga orang bisa mengerti bahwa ternyata tema atau topik yang ditawarkan atau dituliskan dalam itu memang penting begitu. Nah, berikutnya juga sebuah permasalahan itu kriterianya harus bisa diukur dengan teori yang tepat. Nah, artinya begini, jangan sampai kita merasa permasalahan itu adalah suatu hal yang sangat penting, tapi ujung-ujungnya tiada teori yang pernah mengatakan itu. Memang sangat baik kalau kita bisa menghasilkan teori baru dari permasalahan yang sedang kita teliti. Tapi bagi kita, ya, konsepnya adalah bagi kita calon atau penulis pemula, saya kira kita harus berusaha mencari teori terlebih dahulu. Itulah nanti mengapa kalau Anda lanjut menonton video-video saya di berikutnya tentang pertemuan berikutnya, yaitu tentang landasan teori, mengutip. Itulah mengapa kita sangat penting melakukan pengutipan-pengutipan atau pendapat-pendapat dari ahli yang tujuannya adalah memperkuat argumentasi kita terhadap permasalahan yang sedang kita angkat, kita ambil begitu. Nah, tanpa teori, saya kira calon penulis pemula akan kesulitan untuk memberikan argumen yang kuat tentang permasalahan itu penting atau tidak. Nah, di sini kalau memang kita tidak punya kecakapan itu, oleh karena itu sekarang kita sebut adalah kecakapan literasi, maka sangat sulit dan barangkali tidak terlalu mengukur bagaimana kemampuan seseorang. Tapi kalau calon penulis pemula ya tidak mengutip atau tidak mengetahui teori yang tepat terhadap permasalahan melalui judul yang sudah ditetapkan, maka akan sangat sulit nanti untuk melaksanakan penelitiannya. Nah, oleh karena itu barangkali hal yang bijak adalah sebelum kita nanti betul-betul memantapkan untuk meneliti, pastikan terlebih dahulu juga teori mana yang tepat,
dan bagaimana mengutip pendapat-pendapat ahli tersebut. Nah, itu terkait dengan itu. Nah, isu berikutnya adalah di bagian tentang penulisan latar belakang. Nah, di bagian latar belakang jelas ya, latar belakang itu adalah alasan-alasan kita mengapa memilih judul tersebut. Jadi dalam menulis karya ilmiah kita harus memiliki alasan logis yang masuk akal terhadap pemilihan judul-judul yang kita tetapkan. Dengan alasan logis itu kita bisa mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah alasan logisnya Anda boleh mengaitkan misalnya dengan penelitian-penelitian terdahulu. Dengan kata lain, sebelum karya ilmiah ini nanti kita tuliskan, tentu mungkin ada banyak orang atau beberapa orang atau mungkin satu orang sudah pernah membicarakan bagian-bagian yang mungkin mirip dengan apa yang kita bahas. Walaupun seperti itu, kita akan tetap melihat di mana titik perbedaannya. Artinya jangan sampai sama. Kalau sama berarti kita tinggal hanya mengulang lagi penelitian-penelitian terdahulu. Nah, itu tidak boleh. Nah, dengan adanya usaha kita mencari seperti itu, saya kira akan membantu kita nanti menentukan bagaimana alasan yang logis tentang latar belakang kita. Nah, yang kedua adalah bagaimana argumen kita bahwa sebuah permasalahan itu memang penting di masyarakat. Nah, ini sebenarnya dalam menulis latar belakang kita harus punya punya rasa yang kuat atau kepekaan yang kuat terhadap isu yang sedang diangkat. Dengan kepekaan itu maka kita akan mampu mengolah lantas memilih diksi-diksi yang tepat secara argumentatif terhadap permasalahan yang akan kita coba sampaikan. Nah, biasanya dalam latar belakang itu yang paling mudah melakukannya kita boleh menggunakan membicarakannya dari hal-hal yang bersifat deduktif begitu, yang umum ke khusus. Artinya kita bisa di awal membicarakan hal-hal yang besar sampai nanti ke detail-detail hal-hal yang skupnya kecil sampai nanti kepada hal yang lebih rinci lagi. Nah, itu bisa dilakukan dalam latar belakang. Nah, penentuan atau keberhasilan latar belakang akan menentukan bagian-bagian berikutnya. Bagian apa saja itu? Tentu bagian berikutnya adalah apa yang disebut dengan rumusan masalah. Nah, isu tentang rumusan masalah harus benar-benar kita pahami. Dalam membuat rumusan masalah, secara teori pendapat mengatakan rumusan masalah itu baiknya digunakan menggunakan kalimat tanya. Buatlah kalimat tanya sehingga nanti rumusan itu betul-betul ingin dijawab. Begitu logika bahasanya. Nah, rumusan masalah yang coba nanti dikembangkan karena melalui kalimat tanya, maka tentu pertanyaannya, kalimat pertanyaan apa yang sesuai dengan itu. Nah, biasanya kata-kata kunci untuk kalimat pertanyaan yang digunakan yang umum adalah kata mengapa dan bagaimana. Nah, misalnya mengapa tingkat demonstrasi yang terjadi di Indonesia meningkat misalnya. Nah, itu rumusan masalah. Atau bagaimana mencegah penularan virus HIV/AIDS misalnya. Nah, itu dua pertanyaan yang dirumuskan dengan baik dengan menggunakan kata mengapa dan bagaimana. Nah, bukan berarti juga bahwa di rumusan masalah yang lain tidak boleh menggunakan kata tanya yang lain. Misalnya kata tanya berapa itu bisa atau siapa boleh. Tapi paling tidak hal yang menggambarkan rumusan masalah karena di sini adalah sebuah kegelisahan si penulis dalam proses pencarian data-data nanti yang menjawab permasalahan itu. Nah, dengan demikian nanti kemampuan kita merumuskan masalah juga akan menentukan kemampuan kita nanti membahas permasalahan itu. Karena kalau rumusan masalah tidak dirumuskan dengan benar, saya kira nanti akan sangat sulit kita juga menentukan indikator-indikator untuk menentukan apakah rumusan masalah itu terjawab atau tidak. Terlebih di bab 2 nanti kita akan coba melakukan apa yang disebut dengan hipotesis. Artinya kita memberi dugaan-dugaan sementara kita terhadap rumusan masalah yang sudah ditetapkan di bab pendahuluan atau di bab 1. Nah, lanjutannya adalah di bagian setelah rumusan kita masuk pada tujuan. Nah, untuk melakukan tujuan ini sebenarnya tergantung pada rumusan masalah yang sudah ada. Artinya sangat terkait antara rumusan dengan tujuan sehingga nanti kita harus membuat keterkaitan itu dengan baik. Nah, tujuannya adalah langsung menjawab dari rumusan masalah. Misalnya kalau tadi pertanyaannya atau rumusan masalahnya adalah mengapa tingkat demonstrasi di Indonesia meningkat, maka tujuannya bisa beberapa hal. Misalnya
untuk mendeskripsikan tingkat demonstrasi di Indonesia, atau untuk mengetahui seberapa jauh tingkat, nah seperti itu. Jadi kita harus melakukan, atau misalnya tujuannya untuk menganalisis tingkat demonstrasi di Indonesia. Jadi ada beberapa tujuan itu dengan mengawali kata-kata misalnya analisis, mengetahui, mendeskripsikan, melukiskan, nah seperti itu, atau menghitung, atau untuk apa, kira-kira begitu. Jadi tujuan itu akan selalu menggambarkan apa sebenarnya yang ingin kita capai di dalam proses penemuan atau perumusan masalah yang kita lakukan. Nah, tujuan itu umumnya akan berkaitan dengan jumlah rumusan masalah. Artinya, misalnya kalau rumusan masalah kita ada 3, maka tujuannya itu minimal harus 3, artinya harus sejalan dengan itu. Nah, bedanya dengan manfaat adalah manfaat itu tidak selalu mengatakan langsung seperti rumusan masalah. Manfaat itu lebih mengarah kepada apa kira-kira dari efek yang ditimbulkan setelah kita nantinya melakukan penelitian. Nah, manfaatnya itu beberapa macam, bisa manfaatnya secara pribadi kita peroleh, manfaatnya artinya itu berkaitan dengan si penulis sendiri, atau manfaatnya juga akan berkaitan dengan sebuah institusi, atau manfaatnya juga berkaitan dengan responden penelitian kita, atau manfaatnya itu pada khalayak umum atau masyarakat luas tentang penelitian kita. Nah, itu bagian-bagian yang terkait dengan bab pendahuluan yang biasanya nanti harus kita lihat bagaimana keterkaitan antara semua bagian-bagian tersebut di dalam menulis karya ilmiah. Nah, ini konsepnya secara umum. Nah, barangkali nanti kalau ada beberapa pertanyaan kita akan diskusikan dalam forum. Nah, oleh karena itu dalam menulis itu prinsipnya adalah kita harus melihat bagaimana pembagian-pembagian, khususnya hari ini pembagian di bab pendahuluan. Baik, saya kira demikian penjelasan sederhana ini. Semoga bermanfaat dan Anda boleh memahami apa yang disampaikan. Terima kasih, sampai bertemu pada video-video berikutnya.